Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syafika dengan NIM 240404501005. Saya dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Program Studi Bimbingan dan Konseling kelas E angkatan tahun 2024. Pada kali ini saya akan membahas mengenai makalah yang saya buat dengan judul Peran Bimbingan dan Konseling dalam Mengatasi Krisis Identitas Remaja di Lingkungan Sekolah. Peserta didik merupakan elemen penting dalam dunia pendidikan dan tentunya mereka tak lepas dari masalah perkembangan peserta didik yang dihadapi. Salah satunya adalah krisis identitas. Nah, pada makalah saya mengangkat 5 rumusan masalah yang membahas mengenai krisis identitas. Yang pertama yaitu pengertian krisis identitas, kemudian yang kedua apa saja faktor-faktor yang menyebabkan krisis identitas remaja, kemudian yang ketiga dampak-dampak apa saja dampak-dampak yang disebabkan oleh krisis identitas remaja, kemudian yang keempat yaitu bagaimana peran guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi krisis identitas remaja di lingkungan sekolah, kemudian yang terakhir yaitu strategi apa yang digunakan oleh guru bimbingan konseling dalam mendukung remaja yang mengalami krisis identitas. Nah, yang pertama mengenai definisi dari krisis identitas. Menurut Erikson, krisis identitas merupakan tahapan untuk membuat suatu keputusan terhadap berbagai permasalahan penting yang berkaitan dengan identitas diri. Kemudian Erikson juga mengatakan bahwa pada saat remaja, krisis yang sering dialami yaitu proses pencarian jati diri atau identitas diri. Nah, identitas diri yang perlu dicari dan juga dikembangkan meliputi penerimaan fisik dan juga lingkungan sosial, kemudian kematangan emosional, kemudian yang ketiga pengembangan keterampilan intelektual, dan yang terakhir bagaimana memilih nilai-nilai sosial yang cocok digunakan untuk pengembangan sosial diri sendiri. Nah, dalam proses pencarian jati diri, ada remaja yang berhasil dalam menemukan jati dirinya dan juga ada remaja yang gagal dalam menemukan jati dirinya yang tentunya dapat menyebabkan penyimpangan sosial. Krisis identitas diri yang terjadi di kalangan remaja tidak terjadi tanpa sebab. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan krisis identitas ini terjadi. Yang pertama yaitu merasa hidup selalu diatur. Jadi remaja merasa bahwa mereka hidup dalam aturan-aturan yang dibuat oleh orang lain sehingga menimbulkan penolakan dengan alasan bahwa jati diri mereka menolak untuk menerima aturan-aturan tersebut. Kemudian yang kedua, mengejar penghargaan dari lingkungan. Nah, lingkungan menawarkan serangkaian pola pikir terhadap seseorang yang dimana pada titik ini tentunya dapat mempengaruhi pola pikir seseorang ketika jati diri mereka menolak ataupun menerima pola pikir tersebut. Kemudian yang ketiga, pemikiran yang sempit dan juga terbatas terhadap kehidupan. Nah, tidak jarang kita menemukan remaja hanya menerima hidup melalui 3 golongan. Yang pertama yaitu hidup enak, hidup tidak enak, dan juga hidup biasa-biasa saja. Nah, meskipun penggolongan ini tidak salah, tetapi mereka juga sering menyesetkan kehidupan kepada kondisi harta yang tentunya menyulitkan remaja dalam menemukan proses identitas diri mereka karena tidak semua remaja terlahir pada lingkungan keluarga yang berada. Selain itu, terdapat faktor internal dan juga eksternal yang dapat menyebabkan krisis identitas pada remaja. Adapun faktor internalnya yaitu yang pertama, lemahnya kepribadian remaja. Kemudian yang kedua, dinamika relasi antara faktor psikis dan juga faktor fisik yang kurang menguntungkan. Kemudian yang ketiga yaitu kurangnya pengalaman karena faktor usia. Kemudian yang keempat, kurangnya pengetahuan. Yang kelima, pengertian yang salah, dan juga yang keenam, kurangnya religius. Nah, kemudian adapun faktor eksternalnya yaitu yang pertama, ketidakharmonisan hubungan antara orang tua. Kemudian yang kedua, orang tua yang terlalu menekan remaja. Kemudian yang ketiga, perselisihan antar saudara. Kemudian yang keempat, pengaruh pergaulan remaja yang buruk. Kemudian yang kelima, perceraian orang tua. Nah, tentunya hal tersebut menimbulkan dampak tersendiri dari adanya krisis identitas yang dihadapi oleh remaja. Nah, dampak ini
meliputi dampak bagi individu, keluarga maupun masyarakat. Adapun dampaknya bagi individu yaitu resiko gangguan mental dan fisik, kurangnya arah kehidupan, dan juga kesulitan dalam menjalin hubungan sosial. Nah, bagi keluarga sendiri, krisis identitas ini dapat menyebabkan timbulnya ketidakharmonisan hubungan antara keluarga dan bahkan dapat memutus komunikasi antara anak dan juga orang tua. Nah, dampaknya bagi masyarakat sendiri yaitu meliputi perilaku penguncian sosial atau gangguan terhadap ketertiban di lingkungan masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa krisis identitas bukan hanya masalah pada individu, tetapi juga dapat mempengaruhi keseimbangan sosial dalam masyarakat. Nah, selanjutnya peran guru bimbingan dan konseling dalam krisis identitas remaja ini. Nah, guru bimbingan konseling memainkan peran yang sangat penting dalam mengatasi krisis identitas remaja. Karena selain bertindak sebagai konselor, mereka juga bertindak sebagai seorang pendidik dan juga mediator. Nah, hal yang paling diperlukan oleh remaja saat proses pencarian identitas diri mereka adalah sebuah dukungan. Nah, partisipasi aktif guru bimbingan konseling dalam memberikan dukungan emosional dan juga dukungan psikologis tentunya sangat membantu remaja dalam proses pencarian diri untuk membentuk identitas diri yang sehat. Nah, selanjutnya strategi yang dapat digunakan guru bimbingan konseling dalam mendukung remaja yang mengalami krisis identitas. Nah, yang pertama yaitu guru dapat menggunakan strategi pemberian layanan informasi. Nah, pemberian layanan informasi sangat penting untuk siswa karena dapat membantu mereka belajar tentang berbagai hal yang berguna untuk pertumbuhan mereka. Nah, untuk memenuhi kebutuhan siswa, informasi diberikan dalam format yang mudah dipahami, seperti papan pembelajaran, poster, dan juga video edukatif. Nah, yang kedua, guru dapat menggunakan bimbingan kelompok karena siswa tidak hanya perlu belajar, tetapi mereka juga perlu dibantu dengan menggunakan metode kelompok. Jadi metode kelompok adalah pilihan yang tepat karena siswa sekarang lebih suka berteman, berkumpul dalam kelompok, dan lebih mungkin untuk menjadi terbuka jika berada di teman sebayanya. Nah, selain itu, program bimbingan kelompok yang dipimpin oleh guru bimbingan konseling dapat membantu remaja belajar keterampilan sosial dan juga emosional yang penting untuk pembentukan identitas. Nah, program ini dapat membantu remaja menemukan identitas mereka dengan mendorong mereka untuk berpikir tentang diri mereka sendiri, membuat keputusan, dan juga menetapkan tujuan hidup. Baik, adapun kesimpulannya, krisis identitas merupakan permasalahan yang terjadi pada remaja saat proses pengalihan dari anak-anak menuju dewasa. Nah, krisis identitas ini terjadi tentunya tidak tanpa sebab. Nah, berbagai faktor yang menyebabkan krisis identitas, baik itu secara internal maupun eksternal. Nah, krisis identitas yang tidak ditangani dengan baik tentunya dapat menimbulkan dampak negatif, baik itu bagi individu, bagi keluarga, maupun bagi masyarakat. Nah, guru bimbingan konseling memainkan peran aktif dalam membantu remaja mengatasi permasalahan krisis identitas karena selain berperan sebagai konselor, mereka juga berperan sebagai pendidik dan juga mediator. Nah, dukungan yang diberikan oleh guru bimbingan konseling, baik itu dukungan emosional maupun dukungan psikologis, sangat membantu remaja untuk menemukan identitas diri mereka. Nah, adapun strategi yang dapat digunakan guru bimbingan konseling dalam membantu remaja yaitu pemberian layanan informasi dan juga menggunakan bimbingan kelompok. Baik, itulah tadi pemaparan materi pada makalah saya yang berjudul Peran Bimbingan dan Konseling dalam Mengatasi Krisis Identitas Remaja di Lingkungan Sekolah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Nur Syafika pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.